Perkenalkan, saya Aristia Fatmawati. Kalian bisa manggilnya Kak Tia boleh, Kak Aristia boleh, Kak Fatma boleh, Kak Fatmawati boleh. Terserah ya. Nanti kalau ada pertanyaan, akan aku buka sesinya. Tapi karena kita ada berapa soal ya nanti ya. KS Rangers akan mendapatkan rekaman tidak ya nanti? Sepertinya akan mendapatkan ya. Jadi mungkin pertanyaan di akhir atau di tengah-tengah dan di akhir ya. Gitu aja ya, jadi 2 kali sesi. Oke, kita akan mulai dulu. Em, Judulnya ini udah kelihatan ya, Sukses Bersama UMPT KIN 2025. Semoga kita semua yang di sini usaha kalian sukses gitu ya. Dan aku hanya membantu, semoga Tuhan nanti Allah Allah yang akan meridhoi kalian. Oke, sudah siap ya? Sebelumnya aku mau sedikit sharing dulu ya. Eh, Bagaimana sih tips mengerjakan soal? Ini sebenarnya umum ya, tidak hanya untuk UMPT KIN saja. Siapa tahu nanti kalian juga akan mengikuti tes masuk yang lain misalnya. Ini bisa nih ya, nanti aku sharing bagaimana sih tips mengerjakan soal. Tapi ini khususnya yang nanti yang bahasa Indonesia juga ya. Karena kan aku kan mapelnya itu literasi dan bahasa Indonesia. Nah, oke. Nah, ini tips yang pertama itu perkuat niat dan doa. Nah, itu wajib harus. Kalau kalian tidak ada niat dan tidak memperkuatnya dengan doa, percuma gitu ya. Jadi niatkan belajar dan ujian ini adalah untuk ibadah. Jangan lupa juga doa orang tua gitu, minta restu dari orang tua dulu. Nah, yang ketiga itu adalah perbanyak sedekah. Sedekah itu nggak harus materi saja ya, mungkin senyum atau jasa gitu ya, bisa. Silakan kalian lakukan itu. Kemudian berserah diri. Nah, ini penting juga setelah kalian ikhtiar, kalian belajar, nanti harus berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah, supaya dikabulkan. Yang kedua adalah jaga kesehatan dan mental. Ini penting juga nih, selain kamu belajar itu kan jangan wayangan gitu ya. Jadi tidur yang cukup, makan sehat, istirahat yang cukup, itu juga akan membantu kamu dalam mempermudah mengerjakan soal. Pokoknya nggak boleh wayangan, tidak boleh begadang sebelum hari H. Jangan nih kamu belajar sampai jam 3 pagi terus besoknya ujian. Itu kamu akan membuat lelah duluan mau ngerjain tuh pikirannya sudah lelah. Nah, tetap tenang dan percaya pada usaha kamu sendiri. Kamu harus percaya diri. Itu ya, harus pede dan yakin kalau kamu akan lulus. Itu penting. Yang berikutnya adalah manajemen waktu. Nah, ini juga penting ya. Kamu harus mempunyai waktu yang cukup. Karena waktunya kan cukup sedikit gitu ya. Nah, kita harus saat ujian tuh ya, kamu baca soal dulu dengan teliti, kemudian atur, misalnya nih ada beberapa bagian kan, misalnya sesi 1 TKD gitu ya, yang yang akademik atau yang umum, berapa menit, kamu harus berapa soalnya. Nah, itu penting. Jangan terlalu lama dalam mengerjakan satu soal. Apalagi kalau bacaan panjang, kalau kamu merasa itu sudah tidak bisa, tinggalkan dulu, lewati dulu yang susah, beri tanda, mungkin bisa tulis jawabannya ragu-ragu, mungkin yang mana nanti di akhir bisa kembali lagi untuk memperbaiki. Nah, yang ketiga itu sisakan 10 sampai 15 menit di akhir untuk mengecek soal yang sudah kamu lewati tadi. Pastikan semua jawaban itu diisi ya, jangan sampai kosong karena sayang siapa tahu cap cip cupnya kamu itu istilahnya ya cap cip cup kembang kuncup itu benar dan dapat poin. Ya namanya orang bejo atau beruntung itu kita tidak tahu ya. Katanya orang-orang itu orang bejo atau orang beruntung itu lebih ya lebih diutamakan. Kadang kan ada orang pinter. Nah ini ternyata orang pinter itu kalah sama orang yang beruntung. Nah itu ya. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting, gunakan metode efektif dan efisien. Gimana tuh? Nah, ini beda-beda setiap orang. Tapi ini dari aku ya, pengalaman aku dulu, skimming. Nah, ini penting untuk mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia atau literasi. Karena sangat panjang, jadi kamu harus skimming, baca keseluruhan dulu. Nah, di tiap, pokoknya aku tuh jangan sampai melebihi 3 menit, 2, 3 menit itu udah harus dibaca semua. Ya, terus setelah itu eliminasi. Misalnya dalam satu soal,
kamu bingung nih, wah ini yang mana nih? Kamu coret dulu yang kira-kira memang salah. Dicoret dulu, dipilih dulu yang mana. Oh ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Mungkin ada dua jawaban. Nah, kamu biasanya pilih yang mana nanti ya. Yang ketiga adalah guessing cerdas. Nah, ini kalau misalnya kamu benar-benar sudah blank, tidak tahu kamu harus memilih apa di injury time, jadi terakhir tuh, wah gimana nih aku nggak bisa nih. Nah, kamu harus pilih opsi atau pilihan jawaban itu yang paling netral. Sebaiknya ini gambling ya, maksudnya ya kita kan namanya nggak tahu bener-bener udah mentok, pakai kata atau cari pilihan jawaban yang tidak menggunakan kata mutlak seperti semua atau seluruhnya. Jadi cari pilihan yang spesifik. Ini untuk bacaan ya, bacaan panjang. Nah, itu pilih yang itu. Jangan pilih yang netral. Apa? Jangan pilih yang paling ada kata mutlaknya, tapi pilih yang netral. Begitu. Oke? Nah, itu dia. Terus yang keempat adalah fokus pada teks atau bacaan yang panjang. Nah, misalnya kamu bener-bener nggak tahu, kamu harus lihat tuh teksnya. Terus jangan gunakan feeling, please, jangan gunakan feeling. Walaupun kalau bahasa, apalagi itu anak sastra itu misalnya cerpen atau novel gitu ya, ini pakai feeling bisa nih atau soal apa gitu. Wah, tapi tuh kalau bisa hindari menggunakan feeling, tapi cari kata kunci yang paling tidak itu ada di teks gitu ya. Walaupun bisa jadi kata kunci itu sebagai kecohan, tapi setidaknya kamu sudah melihat dan bisa jadi itu benar. Kalau gambling ya, kalau kita benar-benar sudah tidak tahu mana jawabannya. Oke? Itu tips dari aku. Oke, nah masuk ke materi. Langsung ya ini das-dus gitu ya, karena waktunya cukup singkat dan materinya kalau di apa ya dibahas semua sebenarnya nggak cukup. Nah, ini langsung saja kita membahas materi judul dan tema. Ini sesuai permintaan KS Rangers semua yang ada di rumah ya. Ada yang di jalan juga tadi sepertinya ya. Semoga selamat sampai tujuan ya. Oke, usaha kamu keren banget gitu ya. Setidaknya di jalan pun masih mau belajar. Oke, aku mau tanya dulu, judul itu eh, apa ya gitu kan? Judul sama nggak sih dengan tema gitu? Nanti ya, tapi kita bahas yang judul dulu. Judul itu pasti kalian sudah pinter ya membuat judul karena dari TK, bukan ya, TK belum ada ya. SD, SMP, SMA itu pasti kalian disuruh membuat cerita atau paragraf. Nah, pasti sudah pernah menulis atau membuat judul. Jadi, judul itu adalah pernyataan singkat yang mewakili isi utama teks. Jadi, judul itu singkat, nggak boleh panjang gitu ya. Nanti ada gimana sih membuat judul yang baik. Nah, terus kenapa sih di soal itu kok ada judul gitu ya? Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus judul bacaan? Nah, ini sebenarnya gampang tapi sulit. Ini dari pengalaman teman-teman ya. Gampang nih judulnya, tapi ternyata jawaban dia salah karena dia terlalu menyepelekan. Padahal poinnya memang gampang sebenarnya kalau dia teliti dan fokus. Jadi tujuan soal ini tuh menguji kemampuan memahami ide pokok, paragraf utama dan keseluruhan isi teks. Kalau kamu tidak tahu ide pokok, tidak tahu paragraf utama, tidak tahu keseluruhan teksnya, judulnya akan kesulitan, akan bingung yang mana nih? Karena jawabannya relatif sama atau mirip. Nah, tinggal yang mana yang paling tepat. Nah, jadi kamu harus tahu dulu nih, gagasan utama, ide pokok, atau gagasan pokok, ini sama ya. Jadi ada gagasan pokok, boleh, ide pokok, dan gagasan utama. Ini sama. Itu apa sih gagasan utama? Nah, kita lihat. Nah, gagasan utama atau ide pokok atau gagasan pokok adalah inti kalimat utama. Nah, terus kalimat utama itu apa sih? Nah, kalimat utama adalah, ini pasti banyak yang tanya ya. Nah, kalimat utama itu adalah inti paragraf. Jadi, kalau ada pertanyaan, apakah ide pokok itu sama dengan kalimat utama? Jawabannya tidak sama atau berbeda. Lebih luas yang kalimat utama dulu ya. Karena kalimat utama itu inti paragraf, lebih panjang.
Kalau ide pokok itu inti dari kalimat utama, lebih pendek gitu. Nah, oleh karena itu, gagasan pokok atau ide pokok itu biasanya terletak pada kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, kenapa kok harus mempelajari ini? Kalau kamu paragrafnya panjang, misalnya terdiri atas beberapa paragraf, 5 atau 6 paragraf, itu kamu harus mencari ide pokok per paragraf supaya tahu isi keseluruhan teksnya itu membahas apa. Pasti ada satu kata kunci yang berhubungan. Gitu ya. Semoga nanti kita bisa ya. Kita langsung aja ya. Jadi kita tuh harus tahu juga sih fungsi judul itu apa. Jadi untuk menunjukkan inti atau pokok bahasan, memberi gambaran awal. Nah, yang paling penting judul itu harus menarik perhatian pembaca. Kalau judulnya nggak bagus, pasti nggak akan bisa dibaca. Nah, judul juga harus relevan dengan isi teks. Tidak hanya contoh bagian teksnya, tapi harus mencakup semua isi teks. Mulai dari paragraf 1, 2, sampai paragraf akhir. Itu ya. Nah, tapi judul itu harus ringkas, jelas, dan mencerminkan inti pembahasan. Ini tadi ya. Ini masih sama. Terus, nah ini yang biasanya juga ditanyakan. Ciri-ciri kalimat utama. Ini juga penting ya. Ini berhubungan dengan judul juga. Tapi kamu harus tahu ya, judul bukan kalimat utama. Tapi kita harus mengetahui kalimat utama untuk menentukan judul. Kalimat utama berisi informasi umum atau general. Jadi, kalau di paragraf kamu mau cari nih, kamu harus mencari informasi yang paling umum. Gitu ya, kamu harus tahu nih. Misalnya di sini kan ada nih. Nah, umum atau general. Terus juga yang kedua, kalimat utama itu mampu berdiri sendiri. Misalkan kalimat penjelasnya tidak ada, dia sudah bisa menjelaskan, oh intinya tuh apa sih teks ini? Kayak gitu. Nah, biasanya ini kalimat utama itu tidak boleh ada kata ini, itu, di sana, di sini, tersebut, itu tidak boleh ada. Jadi, kecuali kalau dia sebagai konjungsi antar kalimat yang menyatakan kesimpulan. Di akhir itu biasanya ada kan? Oleh karena itu, jadi dengan demikian, nah itu bisa jadi kalimat utama yang letaknya di akhir atau namanya induktif. Atau kalimat utama yang di akhir dan di awal, namanya campuran. Nah, itu nanti dipelajarinya kamu kan tahu nih, udah tahu. Oh, ide pokoknya ini. Nah, pasti gabungan dari paragraf satu sampai akhir akan kamu tahu nih, oh judulnya adalah yang ini. Seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini adalah skema judul yang baik ya. Ini harus padat, padat karena isinya itu singkat tapi berisi gitu ya. Kemudian sesuai dengan topik jelas, provokatif. Provokatif itu menimbulkan suatu pro kontra gitu ya. Ada frasa singkat. Nah, frasa itu artinya dia tidak kalimat tapi hanya dua atau tiga kata itu saja, tidak boleh lebih ya. Baku tentu harus menggunakan kata baku dan menarik, pasti harus menarik, kemudian harus logis atau masuk akal. Nah, jadi gimana judul itu? Judul bisa ditentukan dengan melihat topik bacaan atau mencari kata kunci yang paling sering muncul. Ini jelas nih, pasti dalam bacaan itu kata kuncinya pasti ada. Nah, kata kunci itu bisa berupa sinonim atau antonimnya juga ya, tapi memiliki makna yang sama. Kan tidak boleh ya kalau dalam satu paragraf itu ada dua ide pokok. Boleh nggak sih? Boleh nggak kalau satu paragraf itu ada dua ide pokok? Boleh ada yang jawab? Boleh tidak? Satu paragraf boleh ada dua ide pokok? Gimana responnya Kak Strangers? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh ya? Nggak boleh ya?
Kalau ide pokoknya itu harus satu, tidak boleh lebih dari satu. Kalau kalimat utamanya boleh, karena kalimat utamanya kan ada di awal dan di akhir. Nah, berarti ide pokoknya tetap satu, walaupun ada dua kalimat utama. Gitu. Oke ya. Bisa dimengerti dulu yang materi ini? Bisa Kak, bisa Kak. Oke, kita lanjutkan lagi kalau sudah. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Nih ya, silakan kalian baca dulu. Nanti kita latihan menjawab soalnya. Ini soalnya ini. Nih, judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah yang mana nih? Yang pertama itu pemerintah terbuka, rakyat percaya. Pentingnya keterbukaan data pemilu, upaya mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ini dibaca dulu ya, sekilas ya. Korelasi data dan 9 prinsip keterbukaan data pemilu. Ini bacaannya. Coba kita ulang dari paragraf satu. Minta tolong dicari kalimat utamanya ada di mana. Di kalimat nomor berapa? Paragraf satu. Kalimat utama ada di nomor berapa? Boleh kalau nggak mau open mic atau open cam, tulis di chat tidak apa-apa. Ya. Dong. Paragraf pertama dulu. Paragraf satu. Kalimat utama ada di nomor berapa? Satu, dua, tiga, atau empat. Oke, Puspa sudah menjawab. Terima kasih. Satu lagi, Azam, Sally. Oke, good. Sama ya, semuanya menjawab pada nomor satu. Ada yang lain? Oke, kita lihat ya. Keterbukaan pemerintah merupakan keniscayaan dalam pemilu. Pemerintah yang transparan, akuntabel. Nah, ini benar ya. Ini lebih umum. Kalimat yang pertama ini adalah kalimat ada katanya pemerintah. Diulang lagi pemerintah. Diulang lagi pemerintah. Ya kan? Di yang keempat ada pemerintah juga. Ada nggak? Oh, dia tidak ada kata pemerintah, tapi salah satu bentuk tidak lanjutnya adanya. Berarti nya itu merujuk pada kalimat yang sebelumnya. Gitu ya. Yang paling umum itu yang nomor satu. Betul ya? Oke, good. Sekarang paragraf kedua. Ini adalah kalimat utamanya. Oke. Terus yang kedua, paragraf kedua, kalimat utamanya ada di nomor berapa? Lihat kalimat awal dan akhirnya dulu. Biasanya yang tengah-tengah itu jarang ya, walaupun ada, tapi jarang. Coba. Kalimat 5 atau kalimat 14? Oke, ada yang menjawab 5. Tapi jangan terkecoh ya, siapa tahu 14. Coba. 5 atau 14? Tapi dilihat yang nomor 14, oh, baru satu ya. Oke, yang lainnya tak tunggu. Biar langsung praktik itu lebih enak ya. Oke, Sally juga jawab nomor 5, Puspa juga 5. Yang lain belum selesai? Oke, ditunggu. 5 juga Raya, oke. Bagus. Oke, sudah ada 5 anak ya. Kita lihat. Ini prinsip yang ke-14 dulu. Ada kata itu. Tadi kan kalimat utama tidak boleh memakai kata itu. Sebaiknya tidak, kecuali itu menunjukkan konjungsi antar kalimat yang menyatakan kesimpulan awal gitu ya, atau dia rujukan yang sebelumnya, paragraf sebelumnya. Tapi ini kan di akhir, di paragraf terakhir. Berarti ini rujukannya pasti
rujukan yang sebelumnya. Dan ini bukan merupakan kesimpulan, ya kan? Jadi tidak boleh. Ini bukan kalimat utama. Jawabannya betul. Yang nomor 5 adalah kalimat utama. Oke, betul. Terus yang terakhir, paragraf ketiga. Kalimat utama terletak di mana? Ini cuma ada 3 kalimat. Bisa nomor 15, 16, atau 17. Mhm. Oke, Reva menjawab 15, Puspa juga 15, Elisa juga 15. Oke, 15 semua ya. Oke, yang terakhir itu dengan adanya data pemilu yang terbuka, hal itu lagi ya kan? Ada itu lagi. Berarti kemungkinan 17 tidak kalimat utama. Nah, kalau yang 16 kan keterbukaan data pemilu merupakan hal yang esensial dalam memperkuat hak warga negara. Ini spesifik ya. Yang 15, keterbukaan data pemilu menjadi salah satu faktor meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Iya ya, yang nomor 16 itu lebih menambahkan keterangan yang ada di nomor 15. Jadi betul kalimat utamanya ada di nomor 15. Oke, bagus. Sudah bisa menentukan kalimat utama. Nah, sekarang kira-kira judulnya apa? Ini yang di kalimat utama ini hmm, yang di kalimat utama itu ada hubungannya ya. Yang pertama itu tentang keterbukaan pemerintah merupakan keniscayaan dalam pemilu. Ada kata pemilu, pemerintah dan pemilu. Terus yang 5 ini pemilu ya. Yang kelima menurut ini NDI 9 prinsip keterbukaan. Nah, oh berarti ada kata keterbukaannya lagi yang digarisbawahi karena di sini diulang. Pemilu. Ini juga pemilu. Oh, berarti harus ada keterbukaan, keterbukaan pemilu-pemilu. Yang ke-15, keterbukaan lagi, pemilu lagi. Nah, itu kata kunci yang harus kamu cari dalam judulnya nanti. Kita lihat sekarang ya judulnya ya. Oke, judul yang tepat. Oh, sorry, belum dihapus. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah yang mana? Coba sekarang kalian pilih A, B, C, atau D, atau E. Tadi ada keterbukaan dan ada pemilu. Oke, sudah ada yang menjawab. Bagus. Oh, ada beberapa jawaban ternyata. Oke, kita lihat dulu yang mana. B atau A. Oke. Ada lagi yang masih jawab yang lain, opsi lain. Oke, kita yang banyak dulu ya. Yang B dulu ya. Tadi kan ada keterbukaan dan pemilu. Oke, kebetulan yang nomor A ini nggak ada. Berarti yang A ini salah ya. Karena nggak ada kata walaupun terbuka, tapi kan bukan pemerintahnya juga, tak? Itu keterbukaan data pemilu. Terbuka dan keterbukaan maknanya berbeda. Maaf ya yang milih A, nggak apa-apa. Namanya juga belajar, pasti ada kesalahan. Kayak yang B, ada keterbukaan, ada data pemilu. Oke, bagus. Pentingnya keterbukaan data pemilu. Sifatnya ini umum. Terus yang C, upaya mendapatkan kepercayaan masyarakat. Nggak ada kata keterbukaan, nggak ada kata pemilu. Berarti dia juga salah. Yang D, korelasi data kepercayaan juga salah. Karena nggak ada kata terbuka, terbukaan, dan pemilu. Yang terakhir, 9 prinsip. Ini ada keterbukaan, ada pemilu. Tapi yang dijauh, yang di apa di teks tadi itu tidak hanya 9 prinsip. Ini lebih spesifik, berarti jawaban E juga kurang tepat. Yang benar adalah yang B. Selamat, kalian sudah benar menjawab B. Walaupun ada yang jawab A, nggak apa-apa. Oke, good. Bagus. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang aku mau ngasih eh, masalah lagi ya sebenarnya ya. Ini ya. Ini tadi sudah. Nah, aku mau ngasih sedikit masalah lagi nih. Kita akan membahas tema. Jadi tema sama judul itu sama nggak sih? Sama nggak? Tema sama judul. Beda ya, tulisannya beda Kak gitu. Ya betul, beda. Ini bedanya aku sudah membuatkan tabelnya. Dilihat dari pengertiannya tuh beda. Kalau tema itu gagasan atau ide pokok seluruh bacaan. Jadi harus memuat seluruh isi bacaan, tapi dia hanya gagasan utamanya saja yang diambil. Tadi kalau judul kan
gagasan utama yang diambil tapi nggak langsung jadi tema, tapi dia lebih dibuat lagi, digambarkan lagi, dirombak, dibuat semenarik mungkin. Jadi tidak terikat sama yang harus persis gitu loh, boleh yang mirip-mirip. Nah, nama atau label untuk menggambarkan isi bacaan adalah judul. Menggambarkan, jadi dia lebih digambarkan. Nah, fungsinya ini kalau tema itu menjadi dasar, dasar dari pengembangan teks. Jadi harus membuat tema dulu, baru bisa mengembangkan teks. Tapi biasanya kalau kalau saya itu judulnya belakangan biasanya. Tapi kita tetap bisa membuat suatu paragraf tanpa menentukan judul dulu. Itu bedanya ya. Terus yang berikutnya, bentuknya jelas frasanya umum kalau tema. Kalau judul berarti sifatnya lebih spesifik daripada tema. Nah, kalau tema letaknya itu tersirat. Nah, kalau judul letaknya di awal tersurat. Nah, gitu. Misalnya ini contohnya tema kepedulian terhadap lingkungan. Lingkungan ini lebih aman. Nah, kalau yang judulnya ini lebih ke bumi dan plastik. Jadi ada spesifikasinya, ayo selamatkan bumi dari sampah plastik. Oh, berarti dia lebih spesifik. Kalau tadi contoh kepedulian lingkungan itu masih umum sekali. Bisa jadi banyak judul gitu ya. Makanya kalau ada lomba atau apa itu pasti temanya ini, tapi judulnya masing-masing orang atau peserta yang ikut pasti berbeda. Itu ya. Oke, lanjut. Bentar, ini ada contoh soalnya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, tema itu lebih luas. Kalau judul itu lebih spesifik. Nah, sekarang kita lihat ini ada contoh soalnya. Nah, soalnya yang pertama adalah tema dari teks di atas adalah, kita lihat, nah ini adalah teksnya. Silakan tentukan temanya. Ini mudah ya, nggak terlalu panjang. Temanya mana? Ini soal sebentar ya. Oh, dibaca dulu ya. Kamu tentukan dulu kalimat utamanya. Sudah dibaca? Besok harus minimal maksimal deh, maksimal 1 menit ya membacanya. Oke, lanjut ya. Ini adalah temanya. Kehidupan masyarakat desa, perubahan iklim dan dampak bagi petani, irigasi tradisional di desa, program bantuan pemerintah atau hidup sederhana mengandalkan pertanian. Yang mana nih yang benar nih? Nah, ini udah aku kasih kalimat utamanya. Ini ada dua contoh bentuknya ya, yang Kak paragraf satu itu ternyata kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Yang paragraf kedua kalimat utamanya ada di awal, paragraf ketiga ada di awal juga. Nah, tapi kita kan harus mencari tema keseluruhannya ya, keseluruhannya ya. Jadi nggak harus satu, dua, tiga, tapi kita gabungkan kira-kira tuh ini membahasnya dasarnya apa sih gitu. Jadi yang pertama itu kan masyarakat hidup sederhana dengan mengandalkan hasil pertanian. Oke, berarti pertanian nih. Terus di paragraf ini pertaniannya itu menjadi kering kalau musim kemarau. Oh, ternyata pertanian yang kering gitu. Terus kemudian yang berikutnya paragraf kedua, ini para petani kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena tadi dia nggak bisa panen gitu ya karena kekeringan. Nah, akhirnya pemerintah mulai turun tangan. Nah, berarti inti dari semua ini, nah jawabannya adalah yang B. Perubahan iklim dan dampak bagi petani. Kalau yang A, kehidupan masyarakat desa saja itu terlalu luas sekali, tapi dia di desa itu kan banyak, ada petani, ada yang lain, ada buruh mungkin. Nah, kurang spesifik ya. Terus yang B, perubahan iklim ini pas sudah pas ya karena tadi kemarau dan petaninya merasa kesusahan. Terus yang C, irigasi itu terlalu spesifik juga. Yang D, program pemerintah ini hanya ada di paragraf ketiga. Terus yang hidup sederhana mengandalkan pertanian hanya ada di paragraf pertama. Jadi yang benar adalah yang B. Kayak gitu. Contohnya ya. Berikutnya sekarang judul yang tepat untuk teks. Teksnya sama. Tapi
Judulnya yang mana? A, B, C, D, atau E? Mau dilihatkan teksnya lagi? Atau tidak usah? Boleh dijawab dulu yuk. Yang mana? A, B, C, D, atau E? Nih, teksnya. Judulnya yang mana? Kalau tadi temanya itu perubahan iklim dan oke, ada yang sudah menjawab E. D. Oke, bagus. Boleh kok menjawab A, B, C, D, E. Oke, D, 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 D. Mau baca teksnya nggak? Nih, teksnya nih. Silakan dibaca dulu. Judul yang paling menarik, yang paling sesuai. Wah, ini bervariasi. Bagus. Bagus nih, aku suka nih kalau kayak gini nih. Kita lihat jawabannya itu dari awal itu ada yang menjawab B, ada yang menjawab D, sorry, E, ada yang menjawab D, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C. C deh loh, ada ganti ya. Oke, nggak apa-apa, boleh. Ini belum fix kok. Kita lihat ya kalau gitu ya. Cerang, ini dia jawabannya. Betul, selamat kamu yang mendapatkan mendapatkan hadiah. Enggak, mendapatkan doa ya. Enggak, ya pasti aku beri doa semua. Oke, bagus yang menjawab C. Karena kalau yang A, warga desa yang tangguh tidak mencakup. Apa tangguhnya? Enggak ada ya. Yang B jelas bukan di kaki gunung ya kan. Di desanya kan nggak tahu desanya di lembah atau di pantai desa mana kan tidak dijelaskan. Bukan di kaki gunung ya. Terus harapan baru petani di tengah kemarau. Nah, ini lebih menarik, wow, gitu ya, karena harapan baru di tengah kemarau gitu. Terus kalau yang D, program pemerintah ini hanya ada di paragraf ketiga saja. Terus yang E juga hanya ada di paragraf yang pertama. Jadi ini ya mencakup tokohnya. Tokohnya siapa sih? Oh, petani. Masalahnya apa sih? Oh, kemarau. Terus solusinya apa? Bantuan dan adaptasi petaninya. Ini lengkap. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, bagus. Next. Sekarang aku mau beli lagi topik. Topik ini jarang perlu nggak? Atau kita lewati aja? Untung direvisi ya. Alhamdulillah. Besok kayak gitu aja nggak apa-apa. Maksudnya yang pertama itu ragu-ragu diisi dulu. Nanti ada sisa space akhir, kamu perbaiki. Kayak gitu. Oke, bagus. Tema dan topik itu beda ya karena tulisannya berbeda. Oh, tidak. Tentu topik itu apa yang dibahas. Kalau tema apa pesan yang akan disampaikan itu aja ya. Gampangnya tuh kayak gitu tuh. Jadi kalau tema itu lebih luas daripada topik. Misalnya nih contoh temanya itu perjuangan hidup dan hak anak yang terabaikan. Nah, ini kan anak itu kan banyak ya. Perjuangan hidup dan anak itu banyak. Nah, topiknya lebih spesifik ke anak-anak jalanan. Kan anak-anak bisa anak-anak petani, anak-anak orang-orang yang nelayan dan lain sebagainya. Tapi dia spesifikasinya di anak-anak jalanan. Nah, kalau ini lagi, ini masih teks yang sama. Kamu tolong cari topiknya. Nah, nih, silakan. Yuk, jawab lagi. Topiknya A, B, C, atau D, atau E? E, oke, Ahmad jawab E. Good, bagus. Gak apa-apa ya, boleh jawab E, boleh jawab. Direvisi lagi juga nggak apa-apa kok, Ahmad. Boleh. Oke, yang lain dong, mana nih? Topik. Bingung Kak? Oke, nggak apa-apa. Bingung nggak apa-apa. Pegangan, pegangan tuh, pegangan. Ada orang atau ada apa nggak di tempatmu? Jangan bingung dong. Nggak apa deh. Sekarang bingung, tapi besok tidak boleh bingung. Bagus nggak apa kalau bingung jujur aja. Bagus. Nanti kita akan bahas. Oke, D atau E ya? Karena coba Kak teksnya. Oke.
Ups. Enggak ya, enggak kelihatan ya? Kelihatan enggak? Coba ini teksnya. Gimana Ahmad kelihatan ternyata. Ya udah deh nggak apa-apa. Oke, kita bahas aja ya. Maaf tadi kliknya keliru ya. Aduh. Ya, betul jawabannya adalah D, itu direvisi katanya. Tadi yang jawab E atau yang jawab bingung D atau E. Nah, ini dia nih. Kenapa kok jawabnya harus E sih? Kesulitan petani di desa. Kalau cuma sulit berarti nggak ada solusi. Ya nggak? Nggak ada adaptasi di situ. Kan di situ kan memang ada kesulitan, tapi ternyata petaninya mereka itu bisa adaptasi dengan cepat, mungkin dibantu pemerintah. Gitu kan? Topiknya itu lebih pasnya itu bukan kesulitan apa petani, karena kalau kesulitan petani itu kan juga banyak ya, nggak cuma kemarau. Bisa jadi dia gagal panen itu juga kesulitan. Jadi kesulitan itu tidak sesuai dengan isi teksnya. Kesulitannya apa gitu. Nah, yang kalau yang D itu kan kemarau panjang. Oh iya, kesulitannya karena kemarau panjang di desa pertanian khusus tuh. Kalau yang C, harapan baru petani di tengah kemarau itu tadi bukan topik, tapi dia apa? Lebih ke agak agak temanya gitu ya, ada harapannya gitu ya. Terus krisis air. Kalau krisis air berarti nggak ada apa tadi sih bantuan pemerintahnya, terus nggak ada adaptasi. Ya, terus itu krisis airnya di mana nggak jelas. Siapa yang krisis air juga tidak jelas, ya kan? Bukan pertanian gitu. Terus yang A, kehidupan sederhana petani juga tidak menggambarkan kesulitan yang kemarau, nggak ada air. Terus apa tadi? Dia harus adaptasi dan dia harus ada solusi kayak gitu ya. Oke, next. Lanjut. Kita ke topik atau materi yang lain. Ke topik lagi. Tadi udah topik ya. Kita masuk ke materi makna kata. Ini mohon diperhatikan ya. Ini sebenarnya kecepatan nggak aku nggak ya. Tapi udah jam 16 lebih. Nggak apa-apa ya agak cepat. Makna kata itu adalah arti atau pengertian. Iyalah ya. Nah, dalam soal UMPTKIN itu kamu itu diminta biasanya itu memahami makna kata berdasarkan penggunaannya dalam teks atau bacaan. Jadi tidak menggunakan kata yang arti dari kamus, tapi kontekstual sesuai bacaan. Nah, ini jenis-jenis makna yang sering diujikan. Boleh dilihat tuh, ada makna leksikal, makna kontekstual, tapi nggak mungkin judulnya tuh makna leksikal itu apa gitu, nggak mungkin ya. Jadi makna kata yang masuk makna leksikal itu tidak ada karena dia sesuai kamus persis dalam kamus. Jadi tidak digunakan biasanya. Cuma ada sih beberapa kata makna dalam kamus gitu, tapi jarang ya. Tapi kita tetap tulis ya karena itu siapa tahu nanti keluar. Berikutnya kontekstual. Makna kontekstual ini berarti makna yang berdasarkan pemakaian dalam kalimat atau konteksnya itu apa. Contoh, dia dingin terhadapku. Wah, dinginnya tuh bukan berarti dia seperti es atau frozen gitu ya, tapi dia artinya adalah cuek atau kurang perhatian. Kemudian yang ketiga adalah makna kiasan. Ya ini ya, sebentar. Kiasannya itu, nah ini ya. Ini juga lumayan sering keluar ya. Jadi dia perumpamaan gitu ya. Misalnya mulutmu, ini mulutmu harimaumu. Atau maksudnya tuh bukan kamu jadi harimau gitu ya, bukan mulutmu tiba-tiba akan menjadi mulut harimau, tapi mulut itu maksudnya itu perkataan yang tajam itu akan membuat apa ya istilahnya siapa orang lain tuh juga melakukan hal yang sama, dia akan menyakiti kamu kayak gitu. Terus lagi makna sinonim. Nah, ini artinya itu mirip atau sama. Contoh, pintar, pandai, cerdas, hebat. Nah, ini juga bergantung dari konteksnya. Kemudian yang antonim itu berarti berlawanan kata. Misalnya cepat dan lambat, besar dan kecil. Nah, ini yang paling sering keluar nih. Aku kasih love. Karena makna gramatikal itu sangat banyak. Jadi makna yang muncul atau arti yang muncul karena perubahan bentuk kata. Jadi bentuknya tuh bisa dilakukan ada imbuhan, diberi imbuhan, awalan, akhiran, atau diulang atau pengulangan kata.
atau digabung katanya, atau dibuat struktur kalimat atau menjadi klausa atau frasa. Nanti itu maknanya beda-beda lagi. Contohnya, menulis. Ini kan asal katanya adalah tulis, tapi berbeda maknanya. Kalau menulis artinya melakukan kegiatan dan dia berubah kategori katanya menjadi kata kerja. Kalau tulis itu tidak masuk ya, tulis itu ya. Karena tulis nggak bisa, harus tulisan atau menulis. Nah, kalau tulisan itu hasilnya dan dia berubah lagi. Kategorinya menjadi kata benda atau nomina. Walaupun asalnya tuh tulis, tapi dia bisa berubah menjadi kata kerja, bisa berubah menjadi kata benda gitu ya. Oke, lanjut. Seperti itu ya. Kita lihat berikutnya. Nah, ini makna gramatikal yang aku bahas lebih karena cukup sering muncul. Ya, jadi makna gramatikal itu tadi ya sudah disebutkan. Nah, ini contohnya nih. Ini makna gramatikal karena imbuhan. Imbuhan tuh ada tiga, awalan, akhiran, sisipan. Sebenarnya ada awalan akhiran sih, tapi kan awalan akhiran masuknya ke dalam ini ya. Ini contohnya ada. Yang pertama ada kata ajar. Ajar itu ditambahkan awalan me, jadinya mengajar. Mengajar maknanya adalah melakukan kegiatan mengajar. Kemudian tulis. Tulis ini akan ditambah dengan akhiran an. Tadi ada ya tulisan. Nah, maksudnya hasil. Artinya itu hasil dari kegiatan menulis. Kemudian ada getar. Getar diberi imbuhan sisipan, jadi gemetar. Oh, ini ya, imbuhannya itu bukan sisipannya adalah Jadi maknanya adalah bergetar dengan intensitas rasa atau dia tuh takut gitu ya. Kemudian ramai. Ramai itu bisa diberi awalan dan akhiran. Awalannya ke, akhiran an, keramaian jadinya. Nah, ini menunjukkan makna baru, hal ramai atau keadaan ramai. Beda ya maknanya ya. Kemudian ada pengulangan, pengulangan dan penggabungan kata. Ini akan kita bahas berikutnya ya. Nah, ini ada pengulangan kata atau reduplikasi, kata ulang. Nah, contoh buku. Bentuk ulangnya atau kata ulangnya adalah buku-buku. Maknanya jamak, banyak buku. Lari, jadinya lari-lari. Maknanya adalah berlari ke arah sana ke sini. Jadi nggak cuma satu arah, tapi dia bolak-balik intensitas. Kemudian ada orang. Orang sama kayak buku ya, orang-orang. Berarti maksudnya banyak orang. Nah, kalau ini anak. Kalau anak itu kan maknanya kan usia berapa gitu ya. Tapi kalau anak-anak itu berarti sekumpulan kelompok usia ini. Nah, berarti dia anak-anak. Gitu ya maknanya ya. Oke, lanjut. Yang ketiga ada nih, ada gabungan kata atau frasa dan klausa. Contoh, ada kata rumah sakit. Rumah sakit ini kan bukan berarti rumah yang sedang sakit gitu ya. Kalau maknanya adalah tempat untuk merawat orang yang sakit, bukan rumah yang sakit. Kemudian meja makan ini juga meja yang digunakan untuk makan, bermakna tempat. Tempatnya di mana di meja makan gitu. Terus tangan kanan bukan berarti tanganku yang sebelah kanan. Tapi maksudnya adalah orang yang paling dipercaya atau orang kepercayaan. Makna kiasan ya. Kemudian ada buah tangan. Ini juga makna kias. Ini maksudnya adalah oleh-oleh. Bukan buah yang berasa apa tumbuh di tangan gitu ya. Gitu. Oke, itu makna yang disebut makna dari gabungan kata. Oke, sudah bisa dimengerti ya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke pembahasan soal. Coba latihan mencari makna kata ya. Ini soal yang pertama. Nanti aku ulang apa tambah balikin ke teksnya. Makna kata emisi. Nanti cari ya. Emisi. Yuk.
Emisi itu saya tebalkan di paragraf nomor satu atau paragraf pertama. Dibantu baca dulu sebentar sekilas saja yang bagian kalimat yang terakhir yang ada kata emisi. Caranya gitu ya, nggak usah dibaca semua. Sudah ya, kita lihat sekarang jawabannya emisi itu apa? A, B, C, D, atau E? Mhm. Eh, E, oke. Betul Kak, ya. Oke, karena asap dari pembakaran tidak emisi, benda cair juga bukan, proses pengelolaan udara juga bukan, suara bising dari mesin juga bukan. Nah, betul ya, jawabannya E. Terus yang berikutnya, makna kata bahu-membahu dalam kalimat harus bahu-membahu. Mewujudkan hal ini artinya adalah, mhm, oke, B, B. Ada yang lain nggak? Oke, jelas ya, gampang ya kalau kayak gini ya. Oke, bagus. Nah, sekarang ini kita masuk ke soal yang ada di buku kalian. Ini di nomor 72. Yuk, lihat yuk. Inti kalimat daerah ini menjadi tujuan wisata populer karena mempunyai banyak tempat dengan ciri geologi, sejarah, dan budaya yang unik. Intinya apa? Coba dijawab dulu. Kalian menjawab sorry. Kalian menjawab apa? Sudah saya beri warna merah itu ya, kalimat kedua. Yang di buku sudah dikerjakan kan ya? Oke, betul yang D. Oh, enggak, maksudnya terima kasih sudah menjawab D. Lanjut yang berikutnya. Nggak ada yang jawab lagi? Boleh kok jawaban yang lain. Oke, sudah menjawab ya. Sambil menjawab, aku jelaskan sedikit ya. Cara mencari inti kalimat dalam dalam paragraf. Sorry. Ups. Maaf ya, bersin. Alhamdulillah. Oke, cara mencari inti kalimat dalam paragraf. Caranya gimana sih? Nah, yang pertama yang harus dilakukan, identifikasi subjek dan predikatnya atau objeknya. Nanti inti kalimat itu minimal kan subjek predikat lah ya. Tapi boleh kalimat ada objeknya, karena objek ini fungsinya itu bisa melengkapi predikat. Kan ada kalimat yang tidak bisa tanpa objek. Contohnya misalnya, aku membeli. Nah, itu kan subjek aku, membeli itu kan predikat. Membeli itu kan harus ada, kamu mau membeli apa? Biar jelas harus diberi objek. Nah, jadi harus tahu dulu subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa. Itu yang penting. Nah, yang kedua, hilangkan keterangan tambahan. Karena SPO berarti K itu nggak berlaku, nggak boleh. Jadi, misalnya nih ya, contoh kalimatnya nih. Pada musim kemarau, banyak petani di daerah pegunungan itu subjeknya, terus mengalami itu predikatnya, gagal panen itu objeknya, terus akibat kekeringan yang berkepanjangan itu keterangan akibat. Terus yang inti itu berarti kan subjek predikat, tapi kalau hanya SP saja itu mengalami apa? Belum jelas. Maka harus ada objeknya. Jadi, petani mengalami gagal panen. Itu adalah inti dari kalimatnya. Intinya itu inti dari subjek, inti dari predikat, inti dari objek. Kira-kira yang penting kalimatnya mana? Banyak petani di daerah pegunungan. Ini kan banyak itu kan menunjukkan jumlahnya petani. Terus di daerah pegunungan juga keterangannya si petani. Maka yang inti dari katanya adalah petani. Inti dari subjeknya adalah petani. Maka petani saja yang dipakai. Kemudian mengalami ini cuma satu, berarti mengalami aja. Terus gagal panen. Gagal panen ini kan
frasa ya, dia bukan hanya gagal sendiri, panen sendiri, tapi satu kesatuan. Maka ditulis, petani mengalami gagal panen. S, P, dan O. Gitu, itu inti kalimatnya. Nah, berarti tadi, yang soal tadi, kembali ke soal tadi, jawabannya yang mana kira-kira? Hmm, Ups, sorry. Nah, identifikasi subjek, objek, predikat, dan keterangannya dulu. Yang pertama, subjeknya adalah daerah ini. Yang kedua, predikatnya adalah menjadi. Yang ketiga, objeknya adalah tujuan wisata populer. Keterangannya adalah karena mempunyai banyak tempat dengan ciri bla 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 itu ya. Itu keterangan sebab atau alasan. Nah, berarti sekarang kita harus mencari inti kalimat dari inti subjeknya. Inti subjeknya adalah daerah ini. Ini kan tambahan ya, berarti daerah saja yang diambil. Atau daerah saja yang diambil. Kemudian inti predikatnya cuma satu, jadi menjadi ya. Kemudian inti dari objek. Populer itu keterangan ya. Keterangannya dari ini maksudnya bukan keterangan ke dalam kalimat, tapi tujuan wisata itu yang penting. Yang ini tidak begitu penting. Keterangannya juga tidak begitu boleh. Berarti SPO. O-nya tapi nggak semua. Jadi mana ya? Daerah menjadi tujuan wisata. Yang mana tuh? Yang B. Oke, jawabannya tadi ada yang betul ya, ada yang betul ya. Jawabannya adalah yang B, baby. Nanti mungkin yang di buku ada yang salah bisa diralat di sini ya. Yuk, namanya kadang tuh salah ketik atau apa gitu ya mungkin ya. Oke, lanjut ya. Kita lihat ada berikutnya. Nah, ini tadi ya. Kita akan membuat ini dulu, ini tabel 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini ada, nah ini aku udah buat ini. Ini mau untuk mempercepat aja ya karena udah tengah 5. Yang pertama, yang kalimat nomor 1, yang aku beri tanda merah, ini di kalimat yang pertama. Nah, nih, yang nomor 1 itu lihat kalimat 1. Tadi ya, di sini dikatakan bahwa PBB mengatakan 500.000 pengungsi itu di jalur Gaza sudah ada di Rafah. Sudah ada, tapi di soalnya tadi ini pengungsinya itu mungkin akan menuju. Nah, berarti belum 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 di Rafah gitu ya. Maka yang pertama salah. Yang kedua, kota Rafah sudah penuh sejak pengungsi dan tidak dapat menampung lagi. Kalian sudah punya bukunya ya? Mungkin aku cepat aja ya. Nah, ini ada di kalimat nomor 1. Sama ya tadi ya di lanjutannya. Nah, tapi ini benar. Jawabannya ada di kalimat nomor 1. Di paragraf 1 juga tadi ya. Terus next. Yang ketiga, itu lihat kalimat nomor 17. Coba dilihat di buku kalian. Tentara Israel mengatakan akan mengizinkan warga sipil menggunakan jalan Salah Al-Din. Ya, jalan Salah Al-Din. Nah, ini salah karena tidak mengizinkan di kalimat yang 17. Berikutnya yang keempat itu ada di kalimat 6. Jadi benar, pemerintah boleh evakuasi telah menciptakan ini ya di kalimat 6. Kemudian yang nomor 5 itu ada pada kalimat 15. Itu juga benar. Maka jawabannya adalah 2, 4, 5 benar, 1 dan 3 salah. Jawabannya adalah E. Ya, kalau di buku dibenarkan ya, ini tujuannya bimbel itu memang untuk merevisi kadang-kadang. Tapi kalau bahasa Indonesia itu memang
subjektif ya. Jadi mohon maaf. Nanti tapi insya Allah kalau ini karena kita bersama-sama kamu juga bisa ya menyangkal kalau kamu menurut kamu itu tidak enggak Mbak itu atau enggak Kak itu tuh salah yang benar tuh C misalnya. Tapi coba aja dinalar lagi coba. Kamu lihat lagi, diperhatikan fokus pada teksnya. Yang benar C atau E. Kalau kita kesepakatan aja C atau E. Kalau C itu kan satu tiga benar, dua empat itu mungkin kebalik ya waktu cetak itu ya agak C dan E itu agak-agak mirip ya. Ya, betul E ya. Oke, ketika kesepakatan kita diganti E jawabannya. Oke? Good. Kalau bahasa tuh memang tidak ada yang pasti ya. Nah, lanjut. Ini adalah nomor tahun 2024 nomor 83. Oke, ada yang masih ingat atau sudah menjawab ini? Yang ditanyakan itu dengan semakin luasnya penerapan AI dalam bidang kesehatan, bagaimana AI dapat mengubah cara diagnosis penyakit di masa depan? Wow, ini ya. Nah, ini dia. Ini yang tadi ditanyakan. AI itu bagaimana sih mengubah eh, kesehatannya dalam kesehatan tuh gimana? Ini kalimatnya ini adalah AI digunakan untuk mendeteksi penyakit lebih awal melalui analisis data medis serta meningkatkan efisiensi operasi bisnis melalui otomatisasi proses. Nah, mana tuh? A, B, C, D atau E? Kita lihat dulu. Yang B, pilihan jawaban B itu salah ya, karena AI itu mendukung dan meningkatkan kemampuan dokter. Bukan untuk menggantikan dokternya gitu ya. Berarti enggak. Jawabannya salah. Terus ya yang B salah ya. Terus yang C. C itu juga kurang tepat karena AI itu justru meningkatkan penggunaan teknologi, bukan malah apa? Mengurangi gitu. Yang D juga kurang tepat karena penerapan AI ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi biayanya, bukan apa tuh? Tidak terjangkau. Kalau tidak terjangkau itu kan mahal. Berarti bukan ya. Terus yang E, jawabannya juga salah karena digunakan untuk menganalisis berbagai data kesehatan, termasuk penyakit umum juga, tidak cuma penyakit yang langka gitu ya. Tanpa mempertimbangkan yang umum tuh gimana? Jelas salah. Maka betul jawabannya adalah yang A. Oke, good. Bagus. Berikutnya, ada puisi. Coba deh. Puisi. Yuk. Dijawab dulu deh. Kalian menjawabnya yang mana? B. Oke. C. Wah, beda nih ya. Oke, lanjut. Nggak apa-apa, beda. Yuk lagi yuk. Mana nih? B lagi. Oke. Mhm. Oke, berarti B sama C jawabannya. Tuh, bener tuh. Ada yang B, ada yang C lagi. Mana ya? Nah, kita bahas dulu deh. Pesan itu apa sebenarnya? Oke, aku mau tanya dulu. Pesan dalam puisi itu masuk ke unsur yang intrinsik atau bukan intrinsik di cerpen. Unsur batin atau unsur fisik. Pesan pada puisi itu termasuk unsur batin atau unsur fisik. Batin, ya. Batin, kenapa? Karena dia tidak terlihat pesannya ya. Kamu harus memahami dulu baru kamu tahu pesannya apa. Jadi pesan pesan puisi itu adalah makna, nilai atau amanat yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, biasanya itu penyair membebaskan mau menafsirkannya apa. Jadi sebenarnya itu puisi tidak ada yang benar. Tidak, sorry, tidak ada yang salah. Karena semuanya bisa benar asal dia punya dasar yang kuat gitu. Karena kan penafsiran orang berbeda, tapi karena kita ini untuk
akademik atau untuk ujian, tentu harus punya patokan tersendiri ya. Nah, maka biasanya itu kalau aku kasih saran ke anak-anak atau teman-teman, pesan itu bisa bersifat apa? Berupa nasihat, ajakan, kritik sosial, harapan, atau peringatan. Nah, ini disampaikan itu bisa secara langsung atau bisa juga secara tersirat. Nah, jadi harus dilihat dan dicermati maksud apa puisi itu dibuatnya itu apa sebenarnya. Nah, biasanya harus dicari kata kunci dalam sebuah puisi. Senandika. Aku mau tanya dulu, ada kata yang susah atau yang belum kalian tahu maknanya di puisi ini? Ada nggak? Senandika. Oke, bagus. Judulnya ya. Dari judulnya aja udah bingung. Oke. Selaksa, selaksa. Oh, banyak juga yang selaksa ya. Oke. Dari Senandika dulu. Senandika itu sebenarnya itu karya apa ya diambil dari sastra. Karya sastra Senandika itu kayak ungkapan atau bentuk tuturan yang indah yang ya kayak lagu lah ya. Mungkin kalau cara gampangnya itu Senandika itu kayak senandung gitu ya. Mungkin tapi lebih puitis, lebih sastra. Senandika itu. Jadi Senandika itu mirip-mirip sama lagu lah. Katakanlah lagu lah untuk kita menggampangkan artinya. Jadi maksudnya itu syair atau lagu gitu ya, yang mengalun indah. Nah, terus yang selaksa. Selaksa itu di kalimat mana ya? Sebentar cari dulu. Oh, yang terakhir ya, selaksa pertanyaan dalam pikiran mulai menyeruak. Selaksa itu ya apa ya? Banyak berjuta-juta yang tidak tidak beraturan. Gimana ya? Dia berkerum bergerombol gitu di kepala gitu ya. Jadi semuanya itu berkumpul menjadi satu gitu di kepala. Selaksa pertanyaan dalam pikiran mulai menyeruak. Menyeruak itu apa? Menyeruak itu ya merasa pengen dijawab gitu pertanyaannya gelisah, mulai muncul, mulai diingat-ingat harus dijawab nih karena ini nih udah muncul lagi di pikiran kita. Nah, menyeruak terlihat muncul gitu. Gitu ya. Kalau yang selaksa ada dua ya, selaksa yang di awal juga ada rasa selaksa dan dalam jadi tuh kayak apa ya tadi kumpulan gitu, sekumpulan perasaan, bisa juga sekumpulan pernyataan gitu. Kalau dalam puisi ini ya. Oke, sekarang jawabannya yang paling tepat itu mana? Oh, ini yang A dulu ya. Karena ini kalau tanpa harapan kayaknya enggak ya. Karena di sini dia semoga aku temukan dirimu dalam setiap doa. Kalau orang yang berdoa itu kan pasti memiliki harapan. Jadi nggak mungkin salah yang A. Terus yang ini ya, yang B juga salah karena bukan masalah cinta. Kan kita nggak tahu nih ini cinta atau bukan. Yang C, kekuatan doa dalam mencari jawaban atas pertanyaan hidup. Nah, ini jelas tepat karena ada kata-kata doa, ada kata pertanyaan, terus ada kata-kata mencari jawaban. Gitu ya. Pertanyaan hidup, pertanyaan yaitu juga maksudnya pertanyaan hidup gitu. Karena permasalahannya itu dia rasakan di kehidupan. Jadi kan ada rasa yang tumbuh melalui algoritma kehidupan. Nah, berarti maksudnya dia itu di kehidupannya tidak cuma cinta, mungkin yang lainnya juga gitu ya. Terus yang dia juga salah karena nggak ada pernyataan atau perasaan yang menyakitkan itu tidak. Keterasingan di tengah keramaian juga tidak. Jawabannya adalah yang C. Ada pertanyaan dulu? Sorry, ada pertanyaan dulu? Tadi lupa ya, harusnya tadi yang setelah ini apa tadi sebelumnya ini sebelum puisi. Gue nggak apa deh. Silakan tanya apa aja, boleh. Tanya apa aja, wes nggak sesuai ini nggak apa-apa. Aku kasih waktu 4 menit lah ya. Nggak ada? Lanjut, Kak.
Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja. Next, ini tahun 2025. Oke, ini ya, bacaan tersebut menunjukkan bahwa hasil potensial dari pengangguran struktural yang lebih tinggi. Ini sudah ada yang menjawab mungkin di rumah? Maksudnya langsung aja kita jawab. Teksnya kan panjang nih, cukup panjang ya. Kalau sudah dibaca gitu maksudnya, coba paragraf yang pertama. Karena struktural ya, jadi pengangguran struktural ini di paragraf satu. Jadi aku tuliskan di sini ya. Ini intinya itu ini. Nah, pengangguran struktural terjadi karena ketidaksesuaian keterampilan pekerja dengan kebutuhan pasar kerja yang disebabkan oleh apa? Nah, ini paragraf satu. Kemudian dilanjut ditambahkan di paragraf kedua, yaitu karena adanya perubahan teknologi. Nah, kemudian ditambah lagi disebabkan oleh apa? Oleh pergeseran permintaan tenaga kerja. Ini di paragraf berapa? Paragraf juga kedua. Kemudian yang ketiga, kurangnya pelatihan keterampilan baru. Ini ada di paragraf ketiga. Nah, berarti kita pahami dulu nih, ketidaksesuaian keterampilan pekerja dengan kebutuhannya itu karena ini, tiga ini. Nah, sekarang yang dibacaan itu menunjukkan bahwa soalnya pertanyaannya adalah em, bacaan tersebut menunjukkan bahwa hasil potensial dari pengangguran struktural lebih tinggi. Yang mana gitu kan? Yang menunjukkan bahwa hasil potensial dari pengangguran struktural itu lebih tinggi. Maksudnya hasil potensial tuh yang berpotensi gitu loh, yang berpotensi mengakibatkan banyaknya pengangguran atau masih adanya pengangguran gitu. Kenapa kok masih nganggur? Dia nggak mau kerja. Bukan nggak mau kerja, tapi kualifikasinya tidak memenuhi. Dia tidak bisa terserap oleh perusahaan atau PT-PT itu ya, ya. Nah, maka di mana nih? Kalau yang A, pengeluaran publik yang meningkat untuk penempatan. Nah, kalau masalah lokasi ya, itu juga penting di sini tadi ya, karena penempatannya itu jauh mungkin, makanya dia nggak mau gitu. Tapi kalau di sini kan, apakah itu menunjukkan penganggurannya itu gara-gara penempatan yang jauh, atau uangnya itu banyak harus, oh jauh nih, berarti aku harus mengeluarkan banyak uang, ya nggak? Tidak kan? Karena bukan itu masalah utamanya. Terus, yang berikutnya yang B. Bentar, ini aku tadi sudah meringkas ya. Dalam teks itu disebutkan pekerja mungkin kehilangan pekerjaan mereka dan menemukan diri tanpa keterampilan. Jadi mereka di PHK atau pengangguran tuh karena nggak punya keterampilan gitu. Terus peningkatan peningkatan apa ya? Peminat ke tenaga kerjanya itu permintaannya itu sebenarnya juga ada peningkatan. Cuma nggak bisa menyerap karena dia nggak punya keterampilan. Nah, maka itu tidak bisa. Nah, berarti yang A ini salah. Yang B, pekerja layanan sosial. Ini enggak tentang layanan sosial ya, jelas salah. Yang C, upah lebih tinggi bagi para pekerja yang memiliki keterampilan yang diminati. Padahal di sana itu bukan, ya itu memang pengaruh sih karena orang yang punya keterampilan dia bisa juga minta gaji yang banyak gitu ya atau upah yang tinggi. Tapi itu bukan yang menyebabkan pengangguran strukturalnya itu semakin tinggi atau lebih tinggi. Kalau apakah kalau punya keterampilan terus dia tetap nggak mau kerja kan tetap mau kerja karena dia punya keterampilan. Nah, masalahnya itu yang tidak punya keterampilan tidak bisa terserap. Berarti ini juga bukan. Ya bukan yang C ya. Terus peningkatan jangka waktu pekerja tetap tidak terisi. Nah, ini loh yang D yang benar. Karena jangka waktunya pekerja itu tetap ada, masih dibuka lowongan kerjanya. Tapi mereka nggak bisa ngisi. Karena keterampilannya kurang, terus teknologinya nggak mau belajar, terus pergeseran apa permintaannya itu perusahaan pengennya yang punya keterampilan, sedangkan orang-orangnya nggak punya keterampilan.
gitu. Kalau yang E, pergeseran prioritas kebijakan ekonomi pemerintah bukan, karena nggak itu. Nah, itu dia ya. Jadi artinya ini yang aku tandai, banyak pekerja tetap terbuka dalam waktu yang lama. Jadi lowongannya tuh masih ada, tapi tidak bisa terisi oleh tenaga kerja karena keterampilannya atau kualifikasinya tidak terpenuhi. Gitu. Oke, jawabannya adalah yang D. Bentar ya. Nah, ini. Lanjut ya. Jawabannya adalah yang D. Dedi. Oke, lanjut. Berikutnya ini sama ya, soalnya bacaannya sama, tapi soalnya berbeda. Menurut bacaan di atas, pergeseran ke bawah yang kecil dalam permintaan tenaga kerja biasanya tidak akan menyebabkan pengangguran. Karena apa? Tadi kan ada pergeseran, terus apakah apa yang terjadi gitu kan? Coba jawaban kalian apa? Ini ya, di sini ya. Nah, ini dia. Ini perubahan permintaan yang relatif kecil atau bertahap cenderung menyebabkan sedikit pengangguran. Di perusahaan individu atau bahkan di pasar tenaga kerja secara keseluruhan, gesekan normal mungkin cukup untuk mengurangi jumlah tenaga kerja di pekerjaan yang terkena dampak. Nah, berarti gesekan normalnya itu apa gitu kan? Maksudnya itu cukup mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Coba kita lihat. Nah, dalam bacaan pada paragraf kedua itu terdapat kutipan tadi ya. Perubahan permintaan ini yang saya tulis, yang saya garis ya tulis di sini. Nah, kemudian kalimat ini yang saya tandai warna merah itu secara eksplisit mendukung yang pilihan D. Tadi ada gesekan, mana tuh? Normal. Itu maksudnya itu gesekan normal itu ya apa? Pasti kalau kerja itu kan ada masalah-masalah atau sedikit-sedikit gitu ya, friksi kecil atau mobilitas kerjanya itu terganggu. Nah, itu bisa untuk menyesuaikan jumlah tenaga kerja tanpa menyebabkan pengangguran. Dia akan disesuaikan sendiri tuh. Mungkin dia akan mundur secara perlahan gitu ya, atau ganti pindah kemana, ke bagian mana mobilnya ya pindah atau gimana nanti itu, tapi dia tanpa menyebabkan pengangguran, jadi tidak mengurangi jumlah tenaga kerja, tidak nganggur tapi dia tetap bisa bekerja walaupun dipindahkan gitu. Jadi permintaan tenaga kerja itu tidak akan menyebabkan pengangguran karena cuma pergeseran saja. Bisa jadi mungkin turun jabatan atau kembali kemana atau kemana gitu ya. Tapi dia tidak nganggur. Jadi itu jawabannya. Yang kalau yang A itu tidak ada informasi ya di teks ya. Karena apakah disertai peningkatan ekonomi kan nggak tahu, nggak dijelaskan. Kemudian yang B terjadi perlahan. Itu juga tidak dijelaskan sebagai alasan utamanya. Terus yang C, kalimat tentang dorongan untuk pindah kerja berlaku untuk kondisi pengangguran besar, bukan pergeseran yang kecil. Yang E, bacaan menyebutkan bahwa pekerja bisa kehilangan keterampilan, tapi berarti tidak fleksibel secara umum. Nah, berarti kalau yang tidak akan menyebabkan pengangguran itu yang gesekan normal seringkali cukup untuk mengurangi jumlah tenaga kerja, tapi bukan menambah pengangguran. Hanya sedikit menyebabkan pengangguran di sini dikatakan. Jelas ya? Jawabannya adalah yang apa tadi? Iya, betul. Yang D. Taram. Oke, lanjut ya. Ini sekarang teksnya berbeda, panjang ya. Nah, aku beri tanda ini. Soalnya adalah berdasarkan bacaan tersebut, beberapa peneliti mendasarkan penelitian mereka tentang prediksi gempa bumi jangka panjang pada fakta-fakta berikut. Berarti yang ditanyakan adalah fakta-fakta yang ada dalam bacaan. Gitu ya. Mana sih yang fakta? Coba jawabannya apa?
D. Oke, ditampung D. Coba kita lihat dulu ya. Ini yang pertama, yang A itu ada di paragraf satu. Kita lihat paragraf satu. Tadi itu jangka pendek, dia bilangnya ya. Sorry, yang ditanyakan jangka panjang. Tapi yang di kalimat satu ini itu jangka pendek ya, yang paragraf satu. Yang ini itu termasuknya adalah eh, apa prediksi jangka pendek. Ini nih, memprediksi gempa bumi dalam jangka pendek. Padahal yang ditanyakan adalah jangka panjang. Nah, maka ini pada tahun 1980-an, beberapa peneliti mengalihkan usaha mereka dari prediksi jangka pendek ke prediksi yang jangka panjang. Nah, berarti yang ini yang ditanyakan itu yang mana ya? Nah, kita lihat lagi pilihan yang lain. Oke, yang P1 tadi paragraf satu ya. Terus yang berikutnya yang B itu ada di paragraf keempat. Nah, paragraf keempat ini kan tadi ada interval rata-rata antara gempa bumi di satu wilayah patahan San Andreas adalah 132. Oke, kita lihat. Apakah di 132 ternyata yang ini itu memang sih di 132, tapi kan interval individunya adalah ini. Nah, maka yang jawaban B itu kurang lengkap faktanya. Bukan juga yang menyebabkan prediksinya jangka panjang, tapi dia malah eh, apa ya, belum fakta yang pasti gitu karena dia hanya satu wilayah aja padahal ada banyak kan disebutkannya. Terus yang C itu ada di paragraf ketiga. Nanti dilihat ya di buku ya. Ini adalah pendapat juga, bukan fakta karena cenderung, ada kata cenderung itu pasti pendapat. Kemudian yang D perlu, yang D simpan dulu ya, keep dulu. Yang E merupakan fakta sesuai dengan paragraf keempat. Kita lihat. Kalau yang perubahan volume batuan dapat menjadikan hasil dari pembangunan stres dan dapat menyebabkan melamanya batuan. Ini juga apa ya, masih belum ada data real. Yang D, sorry, yang D itu ini juga belum ada data yang real. Dilihat aja perubahan volume batuan ini masih belum pasti berapa sih volumenya itu. Terus dapat menyebabkannya tuh gimana? Ini kan masih kayak harus dilakukan kajian ulang. Berarti ini juga bukan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat mana ya? Yang paragraf keempat kan itu ada ya. Ahli paleoseismologi telah mampu menggali dan menentukan tanggal fitur geologis yang disebabkan oleh gempa. Nah, ini kalau kata-katanya itu telah mampu berarti sudah ada atau belum? Sudah terjadi atau belum? Sudah kan? Nah, maka itu yang disebut dengan fakta. Fakta itu yang sudah terjadi. Nah, ini dia juga apakah tentang jangka panjang? Iya, walaupun dia bertentangan dengan penelitian yang sebelumnya, yang penelitiannya si siapa tadi, Len di awal itu ya. Tapi jawaban yang paling masuk fakta itu yang ini, yang E. Gitu ya, yang di buku kayaknya yang D ya. Iya, yang D yang di buku. Ya enggak? Coba lihat teksnya deh. Kita cek bersama-sama ya kalau yang volume tadi ya. Nah, ah, kalau volume ini tadi yang di ini ya, mengurangi volume ini berdasarkan fenomena terkenal yang diamati pada ini kan panjang, jawaban yang D salah. Dibetulkan ya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Masih ada 4 menit ya. Yuk kita bahas berikutnya lagi yuk.
Itu tadi ya. Next. Nah, perhatikan ini cukup pendek ya. Puisinya itu hanya bagian dari puisi mungkin ya, nggak semuanya. Ini puisinya ada dua baris. Yang pertama itu demikian kami tinggalkan janji-janji. Gemerlap itu dan mulai bercerai-cerai. Nah, unsur apa yang terlihat dominan dalam baris puisi di atas? Coba jawaban kalian apa? Jangan terkecoh sama gambar itunya ya. Nah, nanti itu bukan jawabannya. Yuk, jawabannya apa? Terakhir nih. Mhm. Apa jawabannya? Oke, rima. C. Oke, kita lihat. Iya, rima itu apa? Rima adalah sebelum masuk ke rima ini deh. Bunyi-bunyian di akhirnya kan janji-janji. Kemudian yang baris kedua juga bercerai-berai. I lagi. Nah, ini bunyi akhir itu adalah rima, betul. Jadi jawabannya adalah yang rima. Tapi aku mau bahas sedikit. Jadi kalau diksi, nada, rima dan tipografi itu masuknya unsur fisik puisi. Tapi kalau rasa itu masuknya ke unsur batin puisi. Nah, aku bahas sedikit ya. Unsur fisik puisi itu ada diksi, rima. Nah, ini ya, unsur fisik itu apa sih? Unsur yang bisa terlihat atau yang tertulis dan kita bisa melihatnya secara langsung tanpa melakukan interpretasi, tanpa melakukan pemahaman yang lebih dalam. Lihat aja udah kelihatan nih. Nah, contohnya diksi atau pemilihan kata. Misalnya harus menggunakan nada katanya itu harus ditambahkan irama atau diberi nilai rasa, marah, sedih, senang. Nah, itu menggunakan diksi apa misalnya. Terus yang berikutnya adalah rima. Betul, rima itu sama dengan persajakan. Persajakan itu sama dengan bunyi akhir di setiap baris. Biasanya tuh barisnya apa? Nah, di akhirnya itu adalah rima. Jenis-jenisnya rima kan sudah tahu ya, ada rima A, ada rima AB, ada rima peluk atau ABBA. Kalau ABAB itu silang ya, rima silang itu biasanya untuk puisi, sorry, untuk pantun atau untuk seloka gitu-gitu. Oke, kalau puisi atau syair itu rimanya bebas. Kemudian yang berikutnya ada irama atau ritme. Nah, ritme itu untuk mengatur tinggi rendahnya atau panjang pendeknya atau keras lembutnya bunyi dalam puisi. Ini kok bisa dilihat? Pasti terlihat dengan tanda, mungkin menggunakan tanda baca. Tanda seru, berarti dia harus tinggi tonnya, nadanya. Atau menggunakan koma, oh berarti dia harus berhenti sejenak. Atau menggunakan yang lainnya, bisa ya. Oke. Nah, biasanya ini nanti juga bisa membuat nadanya tuh nanti kalau mau dibuat lagu atau musikalisasikan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah tipografi. Tipografi ini tata letak bentuknya. Pernah lihat ya puisi bentuknya itu seperti judulnya pot, tapi dia bentuknya memang seperti pot. Nah, itu berarti terlihat tuh ada gambar bentuknya. Oh, pot memang bentuknya seperti pot. Ada itu. Pot, pot, pot ya itu. Nanti dicari kalau kamu nggak percaya. Jadi bentuknya itu bisa dilihat. Terus kemudian gaya bahasa atau majas ini juga cukup banyak ya. Jadi bahasa kias atau menggunakan ada personifikasi, metafora, litotes, dan lain sebagainya. Banyak banget ya itu. Nanti bisa dipelajari sendiri. Terus berikutnya, unsur batin puisi. Unsur batin itu ada tema. Unsur batin itu yang mendasari puisi yang membangun makna dari dalam ya, nggak bisa terlihat secara langsung. Tema itu nggak bisa ya dilihat secara langsung karena dia harus diinterpretasikan. Amanat juga sama. Amanat itu kan pesan yang ingin disampaikan. Berarti kita harus memahami dulu puisinya apa, baru lihat amanatnya apa atau pesannya apa. Nada itu sikap penyair terhadap pembaca. Dia tuh pengennya gimana sih pembacanya itu waktu membaca puisinya dia. Maka nadanya itu nggak bisa juga kita tentukan secara langsung. Berikutnya adalah perasaan. Perasaan itu juga hampir-hampir mirip dengan rasa. Boleh kata ada yang menyebutkan rasa, ada yang menyebutkan perasaan. Ini maksudnya adalah ungkapan perasaan. Beda ya dengan pesan, beda. Kalau pesan itu yang menangkap itu kita.
Tapi kalau perasaan itu penyair yang membuat gitu. Gitu. Oh, sebelumnya deh, sebelum pamit, aku mau tanya dulu. Ada yang mau bertanya? Mungkin di luar materi juga nggak apa-apa. Karena waktunya cukup 1,5 jam. Kayaknya kalau bahasa Indonesia itu memang kurang ya. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin yang di luar ini? Tidak ada? Gimana? Sudah jelas? Tidak ada pertanyaan? Atau bingung? Atau tidak ada orang di sini? Ada nggak? Oh, oke. Ada yang bertanya, Hasna. Tips mengerjakan bahasa Indo yang cepat dan tepat. Gimana ya? Tipsnya itu sering berlatih. Kamu harus membaca itu ya, misalnya teks dalam layar ya. Kamu jangan membacanya itu gini-gini. Apa? Geleng-geleng kepala. Tapi usahakan satu pandangan mata itu mencakup ke semuanya. Bacaannya itu skimming tadi. Harus semuanya terbaca. Nah, kamu harus lihat dulu soalnya. Baru ke ulangi ke yang mana fokusnya. Misalnya hanya paragraf 1, 2, 3. Nanti dibacanya paragraf itu aja. Terus fokuskan pada tadi. Pokoknya kamu harus tahu ide pokok atau gagasan utama. Kalimat utama itu penting karena itu menjawab semuanya sebenarnya. Karena itu adalah pokoknya. Gitu. Kalau yang bacaan panjang nih ya. Kalau yang cepat ya memang harus tadi. Kalau cepat itu harus membacanya juga cepat. Gitu ya. Kamu harus cari poin pentingnya apa. Harus tahu itu fokusnya kemana, konteksnya apa. Nah, berarti kan kita sudah tahu nih kisi-kisinya kan. Ini soal, oh berarti ini pasti soal makna kata nih. Atau oh ini pasti soal ide pokok. Atau oh ini pasti soal apa tadi, yang lain misalnya puisi, oh makna. Berarti tuh kamu harus tahu nih, oh maknanya nih, apanya nih. Nah, kayak gitu harus sudah tahu. Manajemen waktu juga penting. Terus bahasa Indonesia tuh kalau aku tuh nggak pernah tak ulang ya. Kalau dulu tuh aku nggak bisa ngulang karena aku satu kali jawab karena itu biasanya yang menentukan walaupun ada jawaban ragu-ragu tapi tetap tak jawab gitu. Kan nanti jangan dikosongkan. Maksudnya tuh sulit dilewati tapi dilewati dengan ada patokan gitu. Gitu ya. Kamu cari pokoknya yang diingat-ingat tuh ide pokok, kalimat utama. Gitu. Oke ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, aku doakan semoga kalian semua sukses bisa masuk ke kampus atau apa ke lembaga pendidikan yang kalian inginkan ya, mau ke UIN atau mungkin di luar UIN juga bisa ya. Pokoknya gitu, aku pamit ya. Terima kasih, semoga sukses dan beruntung selalu. Sampai jumpa. KS Rangers semuanya sukses selalu. Dadah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin stop share dulu ya. Kayak gitu, mungkin kembali ke atau langsung ditutup aja nih. Adminnya gimana nih? Em, ke Arka? Langsung aja ya. Masih ada Langsung tutup lagi? aja. Oh, langsung tutup aja. Oke. Kalau gitu, langsung ditutup ya. Izin saya keluar ya. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.